Pernahkah kalian melihat gelas yang berisi es, lalu pada permukaan luar gelasnya ada cairan yang menempel padanya? Dari manakah cairan tersebut berasal? Apakah gelas tersebut bocor sehingga cairan di dalam bisa keluar? Kemudian, tahukah kalian bahwa intan dan arang tersusun dari bahan yang sama tapi memiliki sifat yang sangat berbeda? Atau, tahukah kalian bahwa bubur kacang hijau yang mendidih itu lebih panas daripada air yang mendidih? Semua fenomena-fenomena tersebut dapat kalian pahami setelah mempelajari ilmu kimia. Ilmu kimia merupakan salah satu cabang ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang materi. Lalu, apa saja yang menjadi objek studi ilmu kimia? Objek studi ilmu kimia terdiri dari struktur materi yang nantinya akan melahirkan pengetahuan tentang partikel-partikel penyusun materi, ikatan antar partikel atau ikatan kimia, dan struktur geometri suatu partikel. Ketiga hal tersebut dapat diaplikasikan dalam menerangkan sifat zat dan akan kalian pelajari dalam bab selanjutnya pada pelajaran kimia dasar ini. Objek studi lain dari ilmu kimia adalah komposisi materi, yang akan melahirkan pengetahuan tentang rumus kimia dan sumber-sumber unsur dan senyawa di alam. Hal ini pun akan kalian pelajari dalam pelajaran kimia dasar ini. Objek studi selanjutnya adalah perubahan materi, di mana objek studi ini melahirkan pengetahuan tentang bagaimana kondisi materi agar bisa berubah yang digambarkan dalam reaksi kimia, apa hasil dari perubahan materi dan bagaimana persamaan reaksinya, serta mekanisme tentang perubahan materi. Semua hal tersebut nantinya dapat diaplikasikan dalam kegiatan sintesis zat. Objek studi selanjutnya adalah energi yang menyertai perubahan materi, di mana akan menghasilkan pengetahuan tentang jenis reaksi eksoterm dan endoterm, serta kalor reaksi. Hal tersebut akan dibahas lebih lanjut di dalam materi kimia dasar yang biasanya dikategorikan sebagai topik kimia fisika. Pengetahuan tentang hal ini dapat diaplikasikan untuk produksi energi. Objek studi lain yang dibahas dalam ilmu kimia adalah tentang sifat fisis dan kimia materi, yang akan melahirkan pengetahuan tentang deskripsi sifat-sifat zat serta penggunaan bahan kimia. Pengetahuan tentang hal tersebut merupakan hal dasar yang harus kalian kuasai dalam melaksanakan kegiatan praktikum kimia di laboratorium. Banyak manfaat yang dapat kita ambil dalam mempelajari ilmu kimia. Di antaranya adalah: pertama, kita dapat mengerti tentang fenomena alam, terutama yang berkenaan dengan perilaku materi di alam. Kedua, melahirkan kemahiran, pola pikir, kecerdasan, dan kiat dalam pemecahan masalah, terutama yang berkenaan dengan proses reaksi kimia dalam upaya sintesis zat. Ketiga, sebagai landasan pengetahuan untuk memasuki profesi sains dan engineering, salah satunya bagi kalian para calon analis kimia. Keempat, membuat kita menjadi lebih melek kimia, terutama yang berkenaan dengan produk dan proses kimia yang berkaitan dengan kesehatan, energi, lingkungan, material, bahan makanan, pertanian, dan hal lainnya yang ada di sekitar kita.
Bagaimanakah ilmu kimia dikembangkan? Ilmu kimia dikembangkan berdasarkan fenomena alam berupa fakta-fakta di lapangan yang kemudian dijelaskan menjadi suatu hukum ataupun teori. Jika ada atau ditemukan fakta yang berbeda dari hukum atau teori yang sudah ada, maka akan muncul hukum atau teori yang baru. Sehingga seringkali dalam ilmu kimia itu muncul pengecualian-pengecualian dalam suatu hukum atau teori tertentu. Contohnya, semua unsur di golongan 1A itu bersifat logam, kecuali unsur hidrogen. Demikian penjelasan mengenai pengenalan ilmu kimia. Semoga bisa membantu Anda untuk lebih dekat dengan ilmu kimia sehingga membuat Anda akan semakin cinta dengan kimia. Terima kasih.